Jadi keutamaan Ramadan itu dahsyatnya dengan puasa biasa. Kata Nabi, kalau orang benar puasanya, bebas dia dari setan. Bukan nggak digoda, Allah kasih benteng sehingga setan nggak tembus kepada dia. Itu satu. Itu keutamaan Ramadan. Dua, teruskan dulu langsung ke ujung hadisnya saja ya. Kalau yang tadi nanti latihannya fala yarfus fala yajal, itu latihan. Yang kedua, Allah langsung yang mengatakan dalam hadis qudsinya, Asyamu li wa ana ajzi bihi. Khusus Ramadan, kalau ditunaikan dengan benar, maka semua yang puasa itu aku langsung yang memberikan takaran pahalanya. Sekarang kita hitung-hitungan dikit ya. Bapak Ibu kan senang hitung. Tadi bangun aja kan dihitung kan? Ya, dapatnya sekian, kurangnya sekian, ya usahanya sekian. Sekarang kita ngitung pahala nih. Ada rumus hitung pahala dalam Al-Quran. Ya, saya tanya sebentar. Kalau satu kita kerjakan ibadah, pahalanya berapa? 10. Dalil. Apa dalilnya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa baik bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan hasanah. Hasanah itu perbuatan baik yang bernilai pahala. Itu hasanah namanya. Pahalanya disebut ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi perbuatan baik yang bernilai pahala disebut apa? Hasanah. Ya, eksekusinya, implementasinya disebut amal soleh. Pahalanya, hitungannya disebut ajrun namanya. Jamaknya disebut dengan ujur. Di setiap poinnya disebut dengan ajrun namanya. Nah, orang yang mengerjakan perbuatan baik berpotensi punya nilai pahala, itu setiap perbuatan baiknya 10 kebaikan. Ketika Ramadan, yang puasa-puasa lain standar. Puasanya umat Muhammad SAW, setiap puasanya itu pahalanya dilipat gandakan tak terbatas. Allah langsung menilai keikhlasan pada hambanya. Paling minimal kalikan 10 kali lipat lagi dari hari biasa. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Jadi kalau sekarang baca Quran sekarang ini, satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? Ya, di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Setiap ada orang baca satu kitabullah dengan syarat dia mukmin, muslim, baca satu huruf dari kitabullah, dapat 10 kebaikan. Satu hurufnya 10, Bu, Pak. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Saya kalau ada papan tulis, saya turunkan ini pakai syarah ilmu arud. Itu dahsyat lagi. Arud itu menuliskan apa yang dikatakan, bukan menuliskan simbol yang ditunjukkan. Jadi kalau kita bilang alif, tulis alif. Dan alif itu kan ada 3 huruf, hamzah, lam, fa. Hamzah berapa huruf? Tulis lagi hamzah. Itu baca Quran kalau ikhlas, pahalanya berlipat. Paling standar satu hurufnya 10, dan hampir nggak ada orang baca Quran cuman satu huruf. Nun, udah dulu 10 lumayan. Nggak ada. Pasti banyak itu. Dan Ramadan lebih meningkat lagi. Dan dikalikan 10 lagi, itu paling standarnya satu huruf 100, Pak, Bu. Makanya Ramadan itu limpahan pahala. Rugi orang kalau nggak ibadah saat Ramadan itu. Nabi aja itu tadarusan Quran sekali khatam. Saat tahun meninggalnya 2 kali khatam untuk ngejar kemuliaan-kemuliaan, contoh bagi kita. Itu Ramadan. Jadi ini yang pertama menjadikan kita mesti sadar Ramadan beda dengan bulan biasa. Maka disampaikan oleh Nabi yang pertama ada pelipat gandaan pahala. Yang kedua ada perisai yang bisa menjauhkan kita dari setan. Yang ketiga, saya tutup mukadimahnya, yang ketiga, hanya Ramadan yang siang malam melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siang malam. Kita kalau mau nyari ampunan itu bisa kapanpun minta ampun. Tapi ada waktu-waktu yang sangat strategis dan tempat-tempat yang sangat efektif mempercepat mengabulkan doa. Contoh waktu misal sepertiga malam. Itu cepat terkabul doa, hadisnya qudsi. Di antara azan dan iqamah. Waktu singkat di waktu Jumat, ada yang menafsirkan antara duduk khutbah, 1 dan 2, ada yang menafsirkan waktu asar menjelang ke maghrib. Dan itu nanti sepeninggal Nabi ada di antara istri Nabi SAW memburu waktu singkat yang luar biasa ini untuk berdoa. Hafal doanya ya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghdina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Itu dibiasakan di hari Jumat dibacakan. Ya, hafal nggak? Nanti diputar lagi videonya ya, kan ini kita sampai ini lihat lagi. Ya, kembalikan. Ada yang sifatnya tempat.
mihrab. Mihrab itu mustajab. Makanya kenapa imam itu di mihrab? Karena mewakili makmum untuk berdoa. Karena itu pilih imam yang betul-betul paham fikih sholat, bagus bacaannya, dan ngerti fikih sholat, supaya dia sebelum sholat melihat ke belakang. Itu bukan cuma merapatkan barisan, tidak, untuk melihat siapa yang sholat. Apakah tahan berdiri lama kalau dibacakan bacaan panjang, atau ada yang buru-buru, lalu bacaannya apa yang sesuai untuk makmumnya. Itu fikihnya. Karena itu tempatnya di mihrab, dan mihrab itu viral, tempat yang cepat mengabulkan doa.